Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasyururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajjatil jannatu wan nar, berdebat surga dan neraka. Ini wilayah goib ya. Kita jangan membayangkan berarti surga punya mulut, punya wajah, walau a'lam ya. Allah yang membuat kita bisa berbicara, tidak susah untuk menjadikan surga bisa berbicara. Faqalatin nar, neraka berkata, fiyal jabbarun wal mutakabbirun, bagiku orang-orang yang bengis, yang kejam, dan orang-orang yang sombong. Al-Jabbarun tidak harus orang yang tinggi besar, mungkin juga kering kerempeng ya. Tapi mereka Al-Jabbarun, bengis, kasar. Wal mutakabbirun. Wa qalatil jannah, dan kata surga, fiyya du'afaun nas wa masakinuhum, bagiku orang-orang yang lemah dan orang-orang yang miskin. Faqadallahu bainahuma, maka Allah memutuskan di antara keduanya. Innakil jannah, kamu surga, rahmati adalah rahmatku, arhamu biki man asya, yang aku akan beri rahmat denganmu siapa yang aku kehendaki. Wa innakin nar, dan kamu neraka, azabi adalah siksaku, wa azibu biki man asya, yang aku akan siksa denganmu siapa yang aku kehendaki. Wali kilaikuma alayya mil'uha, dan bagi kalian berdua, dua-duanya dariku akan ada yang memenuhinya ya. Jadi ini hadis menegaskan bahwa orang-orang miskin, orang-orang lemah itu mayoritasnya masuk surga, karena tidak banyak peluang di mereka untuk bengis, untuk sombong. Tentu sebagaimana kita bahas kemarin, orang-orang miskin, orang-orang lemah yang tidak sombong. Hadis ini menguatkan yang sudah kita simpulkan dari kajian sebelumnya. Orang miskin itu lebih baik daripada orang kaya, karena orang kaya itu cenderung menjadi al-jabbarun al-mutakabbirun. Orang kaya bisa jadi ahli surga kalau dia menempuh jalan seperti orang miskin. Tidak pamer kekayaan, tapi kekayaannya digunakan untuk berbakti, untuk berderma, bahkan sampai miskin ya. Di hadis lain kan kata Nabi SAW, la hasada illa fitnatain, tidak boleh hasud, maksudnya ghibthah, iri, kecuali kepada dua orang. Satu kan orang pinter tapi yang mengabdikan ilmunya bukan untuk kekayaan ya.
untuk mengajarkannya, untuk mempraktikkannya. Ya, kalau sekarang orang pinter lalu dia mengabdikan ilmunya dalam dunia pendidikan. Ya. Makanya di kita bagus namanya perguruan tinggi. Mau ITB sekalipun lulusannya harus jadi guru gitu. Lain jurusan ti UPI wae. Ya. Mau dari Unpad, dari UGM, dari IPB pun harusnya jadi guru. Dia membaktikan ilmunya untuk pendidikan. Tapi juga bukan berarti bahwa orang yang berpendidikan istimewa aktif dunia pendidikan, karena yang saya tahu hari ini ya orientasi materinya sangat kental juga dunia pendidikan itu. Bahkan saya baru tahu kalau dulu nulis di jurnal itu dikasih honor, nama dibalik, nulis di jurnal teh mayar. Bahkan sampai puluhan juta yang nulis di jurnal. Kenapa? Untuk meningkatkan rating, passing grade, untuk meningkatkan poin, meningkatkan gaji. Jadi duka itu orientasi ilmu, itu orientasi kekayaan, ya. Adanya akreditasi itu bagus, adanya kewajiban jurnal itu bagus, tapi kalau orang-orangnya orientasinya sudah bukan orientasi ilmu, jadi duit gitu. Bagus akreditasi itu, ya, tapi dengan akreditasi itu ya jadi lahan duit, lahan basuh, lahan manipulasi, ya. Yang kedua kata Nabi, warajulin atahullahu malan fasullitu ala halakatihi fil haq. Ya, Imam Ibnu Hajar ngasih catatannya fasullito. Sullito itu dari sultan. Sultan itu kekuasaan. Jadi dia berkuasa atas hartanya ala halakatihi. Halakatihi itu kan binasa, hancur, habis. Jadi orang kaya yang berkuasa mengendalikan hartanya sampai habis dalam kebaikan. Itulah Nabi, itulah Abu Bakar, itulah Umar. Mereka bukan tidak punya harta banyak, tapi harta banyaknya mereka dermakan buat jihad fisabilillah. Gambaran nama ayeuna tuh di Hamas, ya. Israel kemarin Menteri Ekonominya udah bilang ke Perdana Menteri, eureunana heula cenah perang, duitna beak. Ya. Bisa sebulan kan? Itu bulan awal Oktober kan, kemarin 7 Oktober. Sebulan pirage kasana ngalawan Hamas. Wah tuh dah. Ya. Ukraina bangkrut. Pejabatnya banyak yang kabur sekarang. Wajib militer kalah labur. Rusia juga sama. Iya. Nah, kenapa Hamas masih bisa ngelawan dengan senjata-senjatanya? Itu karena agnia-agnia. Gambaran zaman Nabi begitu. Orang kaya itu bukan lagi berderma untuk pendidikan, jangan senjata tah. Ya. Nabi kan kudanya banyak, untanya banyak, dan dek dipakai ku sorangan. Lain dek gayaan, simpan di garasi. Jika artis simpan mobil di garasi, pakai seminggu sekali. Yo isukna iyo gutagan. Nabi enggak semuanya buat fisabilillah. Kita bagaimana mau maju? Wa'idu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khail. Persiapkan senjata, kuda-kuda terlatih lah, boro-boro yang pendidikan wagese. Apalagi kalau kaitannya dengan senjata perang. Makanya di ayat Al-Quran itu Allah sering mengkritik munafik. Munafik itu konteksnya
perang. Karena apa? Karena takut mati. Pendidikan wae nu lain hidup dan mati hese pirage kaya dan miskin ya rata-rata apal ya sakola da lain wakaf nya aya nu wakaf oge ngadon nawarkeun teh lain ngajual normal ngajual mahal. Nah normal teh nya standarna NJOP we normal. NJOP na sakitu ngajual sakitu kuduna ge atuh. Ka pasantren ka masjid mah ngajual murah bahkan wakaf. Ieu mah wakaf henteu ngajual murah henteu. Ngajual normal henteu sesuai NJOP ngajual mahal. Harusnya tuh pajagalan teh geus ngalegaan. Tapi ya itulah. Orang kaya nalah lebar. Nah, lebar. Dulu itu wajar ya buat yang mewakafkannya. Nah ini jariah yang hari ini orang-orang kaya ini kenapa? Itu ngalegaan itu pajagalan harusnya ngalegaan terus. Karena orang-orang kayanya susah. Ya. Jadi sekali lagi ya. Kalau disebutkan yang masuk surga orang yang lemah, orang yang miskin, orang kaya mana? Iya orang kayanya yang memilih jalan hidup miskin. Tentu miskin bukan berarti jadi peminta-minta ya. Nabi juga kan, lihat aja lah Nabi. Kendaraan banyak, tanah punya, rumah punya, tapi tidak pamer dengan kekayaannya. Tanahnya diperuntukkan buat fakir miskin ya, kendaraannya diperuntukkan buat jihad fisabilillah, ternaknya diperuntukkan buat fakir miskin gitu. Rumah beliau sederhana, jadi lain artina miskin teu boga imah ya, jang dahar hese, gak punya kendaraan gak juga ya. Standar miskin yang dimaksud di sini merujuknya ke Nabi ya, tidak bergelimang harta, karena harta yang bergelimang itu beliau dermakan. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innahu la ya'tir rajulus samin, sungguh akan datang orang yang samin, yang gemuk, al-azim, yang besar, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, la yazinu indallah, tidak bernilai di sisi Allah, tidak berat di sisi Allah, janaha ba'udah, tidak sama beratnya di sisi Allah dengan sayap nyamuk. Jadi imuk jangkung badag teh besar teh enggak ada nilainya. Ini yang kemarin kita singgung, mohon maaf. As-saminul azim itu rentan dengan kesombongan. Kalau kita punya tubuh yang gemuk, yang besar, muhasabah, berarti ada unsur sombong dalam diri kita. Kenapa sombong? Ya karena kita terlalu banyak memasukkan ke dalam tubuh, kuduna teh loba disumbangkeun, lain loba didahar ya. Terlalu banyak makan bukannya mengurangi makan dan memberi makan. Matak dikritik pisan dina Al-Qur'an, wala yahuddu ala ta'amil miskin wala tahadduna ala ta'amil miskin. Nah itu cenanya cek angga teh da abdi malintuh ti budak lain lagi itu. Ini yang jadi masalah itu as-saminul azim itu orang gemuk ya, orang yang besar tubuhnya ya, mapan maju ke depan karena terlalu banyak makan. Hati-hati.
Harusnya kita kalau ada lebih itu digerakkan buat memberi makan orang miskin. Orang miskin mah banyak. Kabeli sangkon ge. Alhamdulillah. Ya. Pernah saya di Cibaduyut pulang ngaji, nyimpang biasa di rumah makan Padang, rada enak. Saya beli 4 bungkus buat anak-anak kan kemis saum. Ya. Pak, ngaos di mana? Cibaduyut Padang banyak cenah gitu. Oh, sok daguan we cenah. Anak-anak saya kan saum semuanya. Keur beli kurunyung fakir miskin. Bawa uang 2.000, 3.000. Beli nasinya aja. Sama itu, oh maaf nggak bisa. Aduh cete ya, nyambaran karyawannya kumaha dunungan. Sok ke dia yang naon cete. Jadi maksud saya, aya kene nu kitu teh gitu. Aya kene ya saking lapar meuli naon bingung. Meuli sangun naon ka Padang. Beli nasinya aja cenah. Sok yang naon. Kumaha bapak we cenah. Nyesok bae tahu normal lah standar urang we ayam goreng nog. Tataran nu leuwih-leuwih kan. Yang begini ini banyak ya, yang sering saya sebutkan obrolan di warung-warung, abdi mah asal kabeli beas geus tenang cenah. Can kabeli beas teh can tenang. Itu obrolan real nu ku urang kadenge ti tatangga. Lalu kita punya uang lebih hanya untuk wisata kuliner tiap minggu, tiap saat malah. Ya memang saya pribadi pun dengan keluarga nya bisi pajarkeun teu nyaaka keluarga aya sekali-kali malah sabulan sakali malah henteu teh sebulan sakali. Semester sekali jalan-jalannya keluarga wisata kuliner hak mereka ya kan tidak dosa sekali-sekali. Tapi yang dikritik oleh hadis ini orang yang gemuk, orang yang besar karena terlalu banyak makan dan wala yahudu ala tu'amil miskin. Tidak tergerak untuk memberi makan kepada yang lain. Harusnya banyak memberi makan itu kepada orang lain, ini malah ke perut sendiri, matak punten gering tah. Akhirnya banyak orang yang sakit bukan karena kurang makan, tapi karena kelebihan makan. Mohon maaf Pak, bagi saya hadis ini maknanya sependapat yang disebutkan oleh ahli gizi yang sering saya sebutkan. Ini ditujukan kepada kita yang sakit karena terlalu banyak makan. Ta teh peringatan ti Allah urang teh al-azimus samin, yang nanti di akhirat tidak lebih berat daripada sayap nyamuk. Dek ngagejelik kumaha itu timbangan amalna. Ini maksudnya timbangan amal. Kan kita selamat itu sakulat mawazinu, lamun timbangan orang berat ngagejelik moal eta jangjang reungit. Masa gram-gram acan atuh. Kenapa? Karena as-saminul azim. Kita punya kelebihan malah terus dipakai barang dahar jang sorangan, nepikeun ka gering. Siapapun di antara kita yang sudah ada gejala-gejala asam urat, darah tinggi, naon deui Pak? Diabetes, ya. Itu peringatan dari Allah, berarti orang teh loba teuing barang dahar. Berarti kita termasuk wala yahudu ala tu'amil miskin. Wah kumaha atuh ayeuna nya aya gorengan teh, batagor teh, nginum lagi macam-macam. Kabeh kudu asup. Itu berarti menunjukkan bahwa kita sombong. Menunjukkan bahwa kita enggak ada wala yahudu ala tu'amil miskin. Geuning cenah usah eta ka miksu, lain saya, tak budak. Nya teh saminggu sakali mah teu naon ngupahan budak keukeuh ngali miksu teh ka miksu.
Dan kita beli yang paling murah lah. Nah, budak modal apa? Kemudian yang berikutnya masih dari Abu Hurairah, anam ra'atan sauda kanat taqumul masjid au syaban. Ada seorang perempuan kulit hitam atau lelaki kulit hitam. Ini lupa lagi perawi. Yang dia taqumul masjid. Jadi qayyimul masjid. Ya, ngurus masjid. Marbot kalau bahasa sekarang. Fafaqodaha, lalu Nabi kehilangan. Kamana cenah si Ujang anu, si Neng anu sok biasa beberes masjid, kulitnya hitam. Punten banyak. Punten, saya sama sekali enggak merendahkan, ya. Tapi kan umumnya marbot masjid jeung ustad luhur mana perhatian orang? Kan lebih memperhatikan ustadna dibanding marbot masjid. Marbot masjid mah tara kaperhatikeun. Mungkin marbot masjid kalau ada yang sejahtera, iya macek orang dia. Ya. Mudah-mudahan marbot masjid di saya. Ya. Saya survei dulu, Pak Haji masihan kamar sebenarnya sakit gitu. Oh berarti standarnya sakitu. Ya. Lalu saya ngobrol dengan salah satu marbot masjid yang ya levelnya tinggi lah. Gitu. Di Ustad sabaraha kitu sakit. Wah, buat cenah Ustad teh marbot panggedena gajina aja. Kan kita enggak perhatian ke marbot masjid itu kan. Teu perhatian. Bagaimana rotibahnya, bagaimana kesejahteraannya lah. Ku ngilu dahar, ngilu sare di masjid ge cenah geus untung gitu. Ka ustad nama perhatian ini real, ya. Lalu bagaimana perhatian Nabi? Nabi itu perhatian sampai ketika kehilangan ka mana cenah. Nu biasa beberes. Fasa'ala anha wa anhu, Nabi bertanya, faqalu, lalu kata para sahabat, mata, Nabi cenah sudah meninggal. Kok kenapa Nabi enggak tahu? Afala kuntum adantumuni, kenapa kalian enggak ngasih tahu kepadaku? Ini dalam fikih saya. Mungkin Nabi sedang ke Tabuk, di Tabuk lagi 20 hari perjalanan lagi 10 hari bolak-balik sabulan leuwih lagi. Can usum WhatsApp atuh hari tama. Ya, bisa update status, bisa di-share. Jadi kalau Nabi pulang dari Tabuk perjalanan sebulan, ini sebulan ninggalkeun Madinah. Lalu datang, kan gak mungkin dalam 1 bulan itu semua kejadian dilaporkan ke Nabi. Nah salah satunya mungkin ini. Dan Nabi keluar begini kayak ke Patu Makkah sebulan lebih. Haji wada hampir 2 bulan. Kenapa kalian tidak ngasih tahu aku? Jadi artinya Nabi, wah tau marbot masjid maut nembe kate apal Nabi. Pan ngareneng atuh imana jeung masjid. Bukan begitu kan, Nabi sering keluar Madinahnya. Nah ketika pulang kemana cen? Nggak ada yang ngasih tahu. Faka'annahum soghuru amroha au amrohu. Mereka seolah-olah menganggap sepele urusannya. Lalu kata Nabi, dulluni ala qabrihi, tunjukkan aku kepada kuburannya. Tuh cenah pirage marbot masjidnya. Justru Nabi mana cenah kuburan, tunjukkan. Fadalluhu fasalla alaiha, lalu mereka menunjukkannya kepada Nabi dan Nabi mensolatkan di atas kuburannya. Baru kemarin saya ditanya, ya, ketinggalan cenah. Datang udah dikuburkan, sholatnya gimana Ustaz? Boleh di atas kuburan? Boleh. Ini Nabi. Ya. Tsumma qala inna hadhil kubur mamlu'atun dzulman 'ala ahliha. Sesungguhnya kuburan-kuburan ini penuh kegelapan bagi pemiliknya, bagi penghuninya. Wa innallaha ta'ala yunawwiruha lahum bisolati 'alaihim. Dan Allah telah menerangi, ini bukan kuburan yang tadi saja, semua kuburan-kuburan yang ada di sana diterangi
dengan sholat Nabi atas mereka. Ya. Oh maaf ya, takumu bukan dari koyim, takumu dari kumamah. Kumamah itu kan sampah. Saya baru ingat, maaf. Kumamah itu sampah, jadi tukang bersihan sampah. Ya, ya marbot lah tukang bersih masjid. Ini jadi dalil bahwa orang yang kita anggap biasa-biasa saja, bahkan tara diperhatikan, ternyata Nabi sangat memperhatikan. Di hadis berikutnya kata Nabi SAW, hati-hati, rubba as'atha akhbaru madfu'in bil abwab. Orang yang kusut rambutnya, orang yang berdebu bajunya, orang yang selalu diusir dari pintu ke pintu. Ini gambaran orang miskin yang kalau minta-minta dia diusir. Punten. Lau aqsama Allah la abarru. Kalau dia bersumpah demi Allah, dia berdoa kepada Allah, Allah akan memenuhinya. Hati-hati. Kita jangan menyakiti, kalau saya, hati orang tua yang fakir miskin, santri yang fakir miskin, jamaah yang fakir miskin. Mereka peminta-minta. Bapak kalau nggak bisa memberi, wa ammasaila fala tanhar. Tong nyentak, tong ngambek, tong jamedud. Jadi benar pengamen di Nabas Damri, kalau nggak memberi, cenanya kuma tolong angkat tangan atau anggukan kepala. Soalnya orang cicing balem pikanyerhatin. Bagaimana kalau dia kemudian berdoa kepada Allah diijabah? Orang yang tertindas, yang ya kan ada banyak ngejiga Roma Irama, sungguh terpaksa aku mengemis, aku mengamen. Udi bingung, ya kapaksa, dah mual mungkin ngaja. Nu ngaja mah artis, tengah aja. Selalu artis ge ngamen kan ngamena di panggung, di konser gitu. Jadi orang-orang yang lemah hati-hati. Kita punya tetangga yang nyakitu rambutna kusut wae, bajuna kotor wae. Ya. Dan orang-orang pada jijik, mohon maaf. Hati-hati, jangan kita menyakiti hati mereka. Lamun ngajrit manehna ka Gusti Allah geus moal walakaya urang. Ya. Kemudian berikutnya dari Usamah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol kumtu ala babil jannah. Saya berdiri di pintu surga. Fa idza ammatu man dakhalahal masakin. Ternyata mayoritas yang masuk ke surga adalah orang-orang miskin. Wa ashabul jaddi mahbusun. Sedangkan orang-orang kaya tertahan. Nah ini yang saya jelaskan kemarin. Meski bagaimanapun orang miskin itu lebih bagus daripada orang kaya. Orang kaya bukan tidak masuk surga, ngan ke depending wayahna nu miskin heula. Bedanya antara 40 sampai 500 tahun di riwayat Tirmidzi. Ghairu anna ashaban nar qad umiru bihim ilan nar. Kecuali orang kaya yang ditakdirkan penghuni neraka sudah digiring ke neraka. Jadi orang kaya yang tertahan di sini orang kaya yang akan masuk surga. Ditahan lah. Sok bayangkeun 40 tahun, Pak. Tertahan melihat orang miskin sudah senang-senang di surga. Persis juga ayeuna. Orang miskin melihat tetangganya kaya selama 40 tahun. Sabar mata keba. Ya kalau kita miskin bu, sabar, keun, ke dibalas di akhirat. Manehna nu ngadaguan ningali urang beungar. Ayeuna urang plonga-plongo ningali Rapi Ahmad, ya, ningali si Sule, ningali Irfan Hakim. Wah atuh, urang makandang sasatuan, si eta mah jiga kebun binatang atuh. Jang sasatuan we jiga kebun binatang, boga kebun binatang khusus. Ya.
Orang boro-boro kebun binatang ya, yang jelema wae kurang kene. Ya sekarang kita wah kemat dibalik maranena ningali urang asal urangna sabar. Wa qumtu ala babin nar, dan aku berdiri di pintu neraka. Faida ammatu man dakhala nisa, kebanyakan pengisinya adalah ibu-ibu. Ibu-ibu naon? Ibu-ibu anu sok calutak, anu sok culangung kanu jadi salakina. Ibu-ibu yang tidak pernah menilai kebaikan suaminya ada karena selalu merasa kurang. Inilah mengapa Nabi berdoa, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, kumpulkan aku dengan kumpulan orang-orang miskin. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa hsyurni ma'azumaratil masakin. Karena orang miskin itu masuk surganya lebih dulu. Orang kaya kapanasan. Makanya Nabi kan ada dalam hadis lain, saya memohon kepada Allah agar memberikan kekuatan kepada umatku selama setengah hari. Kan satu harinya fi yaumin kana miqdaru alfasanati mimma ta'udun. Satu hari itu 1000 tahun. Setengah hari berarti 500 tahun. Pek tak ada gua nu balaleunghar. Urang nu marariskin. Insyaallah-nya amin. Udah masuk surga. Geus ngeunah ayeuna maraneh sabeunghar-beunghar di dunya. Anger we. Ripuh capek. Nanti kita amin kalau masuk surga nya nikmat, nggak ada capeknya. Mah nu beunghar capek, stres. Komo politisi mah kerja lalangar nya cukong-cukong. Nanti kita kalau masuk surga tenang, senang, nggak capek. Nu beunghar wah kapanasan. Kecuali nu beungharna nu kayuhannya kayuhan ge atuh da anger we. Kecuali kalau orang-orang kayanya itu seperti Nabi, seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Utsman, seperti Ali, seperti para sahabat, seperti Abdurrahman bin Auf. Kekayaan yang banyak itu bukan untuk disimpan, dijadikan aset, tapi dijadikan wakaf, dijadikan sedekah. Tah kitu lamun hayang asup surga bareng jeung anu marariskin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.